Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai data analitik dan audit sampling. Data analitik adalah proses memeriksa kumpulan data untuk menarik kesimpulan tentang informasi yang dikandung pada data tersebut. Biasanya menggunakan bantuan perangkat lunak atau sistem khusus. Data analitik memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk melakukan perubahan operasional, merevisi kebijakan atau prosedur, dan mengembangkan strategi manajemen risiko. Ada beberapa tipe data analitik. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah mengolah data mentah yang kemudian diringkas untuk mendapatkan gambaran apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Fungsinya untuk mempelajari perilaku masa lalu. Yang berikutnya adalah analisis diagnostik. Dilakukan untuk menjawab mengapa sesuatu terjadi di masa lalu. Untuk mengetahui lebih dalam dan memahami sebab akibat mengapa sesuatu terjadi pada masa yang lalu. Yang berikutnya adalah analisis prediktif. Analisis prediktif memanfaatkan temuan-temuan dari analisis deskriptif dan diagnostik untuk mendeteksi kecurangan dan memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Akurasi dari analisis prediktif itu sangat tergantung pada kualitas data yang tersedia dari analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Yang terakhir adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menyarankan tindakan yang harus dilakukan di masa yang akan datang, memberikan rekomendasi mengenai opsi-opsi keputusan untuk mengurangi risiko. Nah, karena cukup rumit, analisis preskriptif biasanya membutuhkan proses yang panjang, juga membutuhkan bantuan atau alat yang memiliki teknologi yang canggih. Berikut ini adalah data analytics tools yang tersedia. Yang paling sederhana, yang desktop based, itu kalian bisa menggunakan Excel, Microsoft Excel, atau Microsoft Access. Kemudian ada SQL, ada SAP, Oracle, PeopleSoft, GDE, kemudian ada ACL, dan lain sebagainya. Analitik tools ini dapat kalian gunakan untuk mempermudah proses menganalisis data. Nah, sebetulnya apa sih keuntungan untuk menggunakan data analitik? Tentunya banyak sekali keuntungannya ya. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman auditor terhadap auditi, kemudian meningkatkan efisiensi jika dibandingkan dengan melakukan analisis secara manual. Keuntungan berikutnya, dengan menggunakan data analitik, kita dapat mengurangi human error, meningkatkan efektivitas, dan pengujian dapat dilakukan secara keseluruhan atau kepada seluruh populasi. Jika dilakukan manual, biasanya karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya, maka pengujian-pengujian data-data yang diperlukan untuk bahan audit itu diambil secara sampel gitu, jadi tidak dilakukan secara keseluruhan. Namun dengan menggunakan data analitik, karena ada menggunakan juga audit tools tadi yang dibantu dengan berbagai macam program, maka pengujian data ini dapat dilakukan untuk keseluruhan data. Kemudian yang berikutnya adalah bisa menghemat biaya dan waktu dan memudahkan audit berkelanjutan. Kenapa? Karena dengan bantuan berbagai macam aplikasi, data-data yang sudah didapatkan oleh auditor itu biasanya tersimpan dengan baik, sehingga untuk auditor ketika memerlukan data itu kembali untuk melakukan audit di tahun-tahun yang akan datang akan lebih mudah mendapatkan data-data yang diperlukan. Dan yang terakhir tentu saja karena hal tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan data analitik, maka cakupan auditnya akan bisa lebih luas. Yang berikutnya, mari kita bahas mengenai audit sampling.
Audit sampling adalah pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti audit. Mengapa melakukan pengujian secara sampel, tidak keseluruhan kepada populasi data? Yang pertama alasannya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh auditor. Yang berikutnya adalah validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan bisa diterima secara umum. Yang berikutnya, praktik pengujian sampel telah berlaku umum, dipraktekkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Dan yang terakhir, karena memang pengujian secara sampel itu dilakukan berdasarkan keilmuan, pakai metode-metode yang telah teruji keilmuannya, seperti pakai menggunakan metode statistik dan lain-lain, maka walaupun pengujiannya sampel, hasil pengujian atas sampel itu tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Tapi hal yang paling mendasar mengapa auditor tidak melakukan pengujian data secara populasi yaitu karena ada keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya tadi. Terkecuali jika memang auditor tersebut sudah memiliki tools-tools yang seperti kita bahas sebelumnya, alat-alat bantu untuk melakukan pengujian secara populasi. Untuk penerapan pengujian sampel, ada dua. Yang pertama, pengujian sistem pengendalian intern atau test of control, yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis, bisa juga disebut atribut sampling. Yang kedua adalah pengujian substantif atau substantif test, yaitu pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan, kita biasa sebut juga dengan variabel sampling. Ya, jadi kalau pengujian sistem pengendalian internal adalah pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis. Kalau pengujian substantif adalah pengujian kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan. Untuk metode audit sampling itu ada dua, sampling non-statistika dan sampling statistika. Sampling non-statistika adalah sampling yang diterapkan dengan tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistika. Jadi tidak menggunakan metode-metode statistik ya, walaupun tentunya pasti ada sedikit perhitungan, tetapi bukan perhitungan yang betul-betul sesuai dengan metode-metode statistika. Jadi berdasarkan apa mengambil sampelnya? Hanya berdasarkan pertimbangan atau professional judgment si auditor. Ya, jadi auditor memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu mana-mana saja misalnya data-data atau bagian-bagian yang akan dijadikan sampel audit. Yang berikutnya adalah sampling statistika. Sampling statistika adalah sampling yang ditetapkan atau diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistika. Jadi menggunakan rumus-rumus statistik. Tentunya kalian sudah pelajari di mata kuliah statistika ya, bagaimana menentukan sampel. Walaupun demikian, walaupun menggunakan metode-metode statistik, namun tidak menutup kemungkinan ketika menggunakan metode statistik itu ada sedikit masukan atau dipengaruhi oleh professional judgment atau pertimbangan profesional. Walaupun tidak terlalu banyak karena fokusnya tetap pada metode statistika, penggunaan metode statistika. Nah, bagaimanakah kita menentukan apakah mau menentukan menggunakan professional judgment ataukah harus menggunakan metode statistika? Sebetulnya itu diserahkan pada kondisi. Ya, tergantung pada kondisi. Pada dasarnya, kedua sampling itu sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Ya. Dan baik tidaknya, efektif tidaknya sampling itu tentunya ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Misalnya, seorang auditor menggunakan sampling statistika, tetapi sebetulnya dia tidak terlalu menguasai metode-metode statistik. Ya, tentu saja hasil sampelnya juga mungkin tidak akan terlalu baik. Ketika dia lebih menguasai mengambil sampling dengan menggunakan
professional judgment, ya gunakan saja professional judgment. Professional judgment maksudnya menentukan sampel untuk audit berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari internal audit. Misalnya seperti ini, internal audit akan melakukan audit mengenai pengelolaan keuangan di satu perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi. Namun tidak dapat dilakukan untuk keseluruhan divisi tersebut sehingga harus dipilih beberapa divisi saja. Nah, untuk memilih divisi-divisi mana yang akan dijadikan sampel, hanya auditor itu melihat divisi mana yang resikonya paling tinggi, misalnya yang pengelola keuangannya tidak terlalu kompeten dibandingkan dengan pengelola keuangan di divisi-divisi lain. Kemudian misalnya dari jumlah transaksi divisi mana yang paling besar, yang memiliki resiko yang lebih tinggi. Nah, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan itu didapatlah sampel-sampel audit. Itu yang dinamakan professional judgment. Yang berikutnya, bagaimana menentukan atau memilih metode sampling mana yang akan kita gunakan. Selain tadi, kompetensi kita yang kita kuasai, apakah professional judgment atau teknik-teknik statistika, pertimbangkan juga biaya dan manfaat. Ya, tentunya pilihlah metode yang paling ekonomis efisien. Gitu. Kemudian volume dan karakteristik transaksi. Apabila volume dan karakteristik transaksinya tidak terlalu besar, tidak terlalu rumit, rasanya akan lebih efektif, lebih efisien jika menggunakan professional judgment. Terkecuali volume atau karakteristik transaksinya besar, mungkin kita bisa menggunakan metode statistik, kita dapat menggunakan metode statistika. Karena dengan metode statistika akan lebih mudah menentukan sampling yang jumlahnya besar. Yang terakhir tadi yang paling penting, tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Kalian menguasainya apa? Kalau menguasainya lebih ke professional judgment, maka pilihlah professional judgment. Kalau menguasainya metode statistika, maka pilihlah metode statistika. Ya. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah manfaat sampling statistika. Yang pertama, penentuan sampel akan lebih efisien. Karena metode sampling statistika itu kan sudah jelas ya rumusnya dan lain sebagainya, dan ada alat bantunya. Sekarang ada alat bantu untuk menentukan sampel menggunakan metode-metode statistika. Banyak toolsnya, dan toolsnya sangat murah, bahkan gratis gitu. Jadi lebih efisien. Kemudian pengukuran kecukupan buktinya juga terarah gitu, karena sampling statistika ini keilmuannya sudah teruji, sudah ada metode yang teruji dan lain sebagainya yang sudah pasti, maka pengukuran kecukupan buktinya pun lebih terjamin, lebih terarah, lebih pasti gitu ya. Kemudian pengevaluasian sampelnya juga lebih terarah. Yang terakhir, memudahkan auditor di dalam mengkuantifikasi dan kontrol resiko sampling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resiko sampling? Pada pengujian pengendalian, ada dua jenis resiko sampling. Yang pertama, the risk of assessing control risk too low. Atau disebut juga the risk of over-reliance. Atau resiko terlampau percaya terhadap SPI atau sistem pengendalian internal, atau dengan kata lain, resiko membuat kesimpulan SPI efektif padahal tidak efektif. Jadi salah menyimpulkan. Sebetulnya SPI-nya tidak efektif, namun disimpulkan SPI-nya efektif. Itu namanya the risk of assessing control risk too low. Yang jenis kedua adalah the risk of assessing control risk too high, atau disebut juga the risk of under-reliance, atau resiko terlampau tidak percaya terhadap SPI.
Atau resiko membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal efektif, gitu ya. Jadi dia nggak percaya tuh dengan SPI-nya. Dia pikir SPI-nya jelek, tidak efektif gitu. Padahal sebetulnya SPI-nya efektif. Gitu, itu resiko sampling pada pengujian pengendalian. Jika pada pengujian substantif, jenis resikonya ada dua. Yang pertama adalah the risk of incorrect acceptance, atau resiko menerima simpulan yang salah. Jadi, misalnya, saldo rekening mengandung salah saji material, tetapi disimpulkannya tidak mengandung salah saji yang material. Ya, yang berikutnya adalah the risk of incorrect rejection, atau resiko menolak kesimpulan yang benar. Misalnya, saldo rekening tidak mengandung salah saji material, namun disimpulkan sebagai mengandung salah saji material. Itu tadi resiko-resiko sampling. Nah, untuk resiko yang non-sampling adalah resiko dalam pengujian sampel yang tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Jadi, resiko audit, tapi penyebabnya bukan karena kita salah mengambil sampel atau memilih sampel. Gitu ya. Penyebabnya apa saja untuk resiko non-sampling? Yang pertama adalah human mistake, seperti kegagalan mendeteksi kesalahan dalam dokumen. Gitu ya. Jadi misalnya dia memeriksa dokumen dan dia tidak sadar bahwa dokumen tersebut ada kesalahan terhadap dokumen tersebut. Gitu ya. Misalnya dia memeriksa nota gitu, ternyata ada kejanggalan dari nota, tetapi internal audit tidak bisa mendeteksi ada kejanggalan dalam nota tersebut. Itu namanya human mistake, resiko termasuk ke dalam resiko non-sampling. Kemudian penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Ya, jadi teknik auditnya salah atau tidak tepat dengan tujuan audit yang hendak dicapai. Gitu. Misalnya, tujuan auditnya untuk memastikan bahwa jumlah persediaan di gudang itu sudah sesuai. Tapi teknik audit yang dilakukan dia hanya mengecek dari catatan di gudang, tapi dia tidak memeriksa stoknya secara langsung. Itu maksudnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan interpretasi hasil sampel. Ini sudah pasti. Namanya saja salah menginterpretasikan sampel, pasti akan salah juga hasil auditnya. Yang berikutnya adalah mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain, seperti kesalahan menjawab konfirmasi. Nah, misalnya, salah satu teknik audit adalah mencari informasi dari pihak di luar auditikan, pihak ketiga misalnya mewawancara vendor dan lain sebagainya. Nah, ternyata informasi yang didapat dari pihak ketiga itu salah gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh resiko non-sampling. Yang berikutnya, kita akan bahas mengenai atribut sampling. Atribut sampling adalah pengujian sampling untuk sistem pengendalian internal. Pengujian hanya digunakan jika terdapat bukti dokumenter dalam pelaksanaan prosedur pengendalian, seperti prosedur otorisasi, dokumen dan catatan, prosedur pemeriksaan independen, ya. Nah, audit sampling umumnya hanya digunakan pada saat dilakukan pengujian tambahan untuk mendukung lower assessed level of control risk. Gitu. Jadi sebetulnya atribut sampling ini bukan tidak selalu dilakukan gitu. Ini dilakukan hanya diperlukan saja gitu ya. Yang berikutnya, metode pengambilan sampel. Yang pertama adalah random number sampling. Random number sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan tabel angka random. Dengan metode ini, pengambilan sampel bisa dalam bentuk sampling without replacement, atau angka yang sama tidak akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Yang kedua adalah sampling with replacement, atau angka yang sama akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Jadi ini mengambil datanya itu diacak saja, tapi
sampling without replacement, jika ada nominal yang sama atau angka yang sama, maka data yang sama tersebut akan ditarik satu atau akan dikeluarkan dari sampel salah satunya, diganti dengan sampel yang lain. Itu sampling with replacement. Kalau without replacement, maka walaupun ada data dengan angka yang sama, tidak akan digantikan, tetap saja dimasukkan. Gitu ya. Jadi misalnya kalian sudah makan kalian random dapat tuh data-data yang akan menjadikan sampel, kemudian dicek, oh ternyata ada angka yang sama. Oke. Jadi dari beberapa data tersebut ternyata angkanya ada yang sama. Datanya beda tapi angkanya sama, misalnya transaksi pembelian ya, pembelian barang. Angka pembelian barangnya, jumlah pembelian barangnya sama 1 juta gitu ya. Kalau sampling without replacement, maka si dua transaksi yang sama-sama 1 juta itu ya tetap saja dimasukkan sebagai sampel. Tapi kalau sampling with replacement, maka salah satunya dikeluarkan, diganti dengan data yang lain. Gitu. Yang berikutnya adalah systematic sampling. Systematic sampling adalah pengambilan sampel secara sistematis dengan kelipatan atau interval angka tertentu. Misalnya kelipatan 10, 20, 30, dan seterusnya. Ya, angka interval yang dilewati disebut dengan skip interval. Angka interval ini dapat dihitung dengan cara membagi populasi atau jumlah keseluruhan data dengan jumlah sampel yang kita kendaki. Contohnya misalnya auditor akan melakukan audit di 40 unit. Oke. Total atau populasi seluruh unit itu ada 20.000 unit. Maka skip intervalnya adalah 2000 unit dikali 40 unit. Jadi kalau misalnya unit itu berurutan, ada daftar unitnya. Oke, sampel-sampel yang diambil itu jaraknya atau intervalnya per 50. Gitu ya. Misalnya kalian ambil sampel di urutan nomor 1, maka yang selanjutnya ada interval 50, kalian ambil yang nomor 51. Sampel berikutnya adalah yang 51. Yang berikutnya lagi berarti tambah 50 lagi. Berarti 101 di daftar yang nomor 101. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan tentang data analitik dan sampling audit. Semoga dapat mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.